Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Semangat, kita akan lanjutkan cerita Katya yang mengalami berbagai gangguan di rumahnya. Yang paling sering adalah munculnya bunga kantil di kamar mandinya. Dan setiap kemunculan bunga itu, Katya selalu mendapatkan berbagai macam gangguan, dari sakit kepala sampai bisikan-bisikan gaib. Sebenarnya apa atau siapa yang mengganggu Katya? Langsung kita lanjut ke ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Katya membuka mata, pemandangan di depannya kembali serba putih. Ia seperti sebelumnya, sedang berdoa dan kemudian mengaminkan doa tersebut setelah mendengar kata amin disebut oleh ayahnya. Setelah mengusap lembut wajahnya untuk mengaminkan doa, Katya melihat pada dua orang yang ada di depannya. Suasana di sana teramat amat tenang. Ayah Katya menoleh, dia berbalik badan. Sang ayah tersenyum, tapi senyuman itu berbeda dari senyuman sebelumnya. Katya mencoba memeluk ayahnya, sosok yang amat ia rindukan. Setelah belasan tahun berlalu sejak ayahnya meninggal, Katya akhirnya bisa melihat wajah itu lagi meski hanya lewat mimpi. Namun ketika Katya ingin bergerak, seluruh tubuhnya terasa kaku, seakan diikat oleh tali dengan amat kuat. Wanita itu kemudian mencoba melihat seluruh badannya yang kaku. Tampak ada 4 tangan yang memeluk tubuhnya dari belakang. Matanya membelalak tak percaya. 2 tangan amat besar, berbulu hitam lebat memegang kedua tangannya. 2 tangan lagi seperti tangan manusia biasa yang amat pucat. Namun kulitnya terkelupas, mengeluarkan darah dan nanah. Baunya amat busuk menusuk hidung. Katya ketakutan melihat pemandangan tersebut. Ia berusaha berteriak, namun tidak bisa. Suaranya terasa tercekat dan nafasnya terasa amat sesak. "Ayo pulang," lirih suara seorang perempuan. Suara itulah yang pernah beberapa kali didengar oleh Katya. Jika sebelumnya suara itu amat lirih dan amat pelan, kali ini Katya bisa mendengar suara itu amat jelas dan amat menakutkan. Ayah Katya berdiri mendekati anaknya. Kemudian ia melepaskan tangan itu satu persatu dengan mudah. Barulah Katya merasa sedikit lega dan nafasnya bisa mengalir lagi dengan baik. Air mata Katya jatuh di sana. Ia benar-benar takut melihat tangan-tangan mengerikan itu. Katya menoleh pada ayahnya yang sekarang terlihat amat sedih. Lalu sorot matanya beralih pada Zidan yang masih bermuka datar tak berekspresi sama sekali. Katya membuka mata. Ia seketika duduk dari ranjang rumah sakit dengan nafas sesak yang membuatnya terengah-engah. "Katya!" teriak Budiah. Ibunya Katya kaget melihat anaknya yang sadar dan langsung duduk dengan nafas seperti itu. Katya melihat ke sekitar. Kesadarannya masih belum pulih sempurna. Pikirannya masih kosong. Yang dia rasakan hanyalah ketakutan yang amat besar. Detak jantungnya berdegup kencang. Ia masih terengah-engah mencari oksigen sebanyak-banyaknya. Suara orang yang ribut di sekitar tidak bisa ia cerna. Katya masih belum menyadari apa yang terjadi. Rian yang melihat istrinya sadar segera memanggil dokter. 5 menit kemudian, keadaan sudah mulai tenang setelah dokter datang memeriksa keadaan Katya. Kesadaran Katya yang belum pulih sekarang telah sempurna kembali. Katya melihat lagi ke sekeliling. Ada ibunya, ibu mertuanya, Dani yaitu kakak laki-lakinya, serta suaminya. Meski deru nafas Katya belum stabil, namun keadaannya jauh lebih baik ketimbang saat baru sadar tadi. "Keadaan dia masih syok karena kecelakaan itu, Pak," terang dokter pada Rian. "Tapi kondisi tubuhnya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dicemaskan." "Tapi kenapa adik saya tidak sadar sampai 4 hari, Dok?" sela Dani pada dokter. Dokter menarik nafas sejenak. Ia melihat Katya.
kemudian menoleh lagi pada Dani. Saya juga bingung, Pak. Seharusnya adik Bapak ini bisa sadar lebih cepat. Tapi yang bisa saya jelaskan adalah kemungkinan besar ada penurunan fungsi otak akibat kecelakaan itu. Makanya adik Bapak ini lama sadarnya. Sekarang beri waktu dia untuk istirahat ya, Pak. Jangan diajak bicara dulu, ucap dokter tersebut menutup penjelasannya. Setelah tertidur lagi, Katya mulai membuka mata. Ia bangun dari tidurnya. Wanita itu menoleh pada ibunya yang duduk seraya membaca kitab suci. Sementara di dekat pintu ruangan yang tertutup, terlihat Faris tengah bermain mobil-mobilan. Katya sudah bangun, ucap ibunya mengakhiri kegiatannya mengaji. Ia kemudian berdiri mendekati putrinya. Minum, Bu, lirih Katya dengan suara pelan. Lekas Budiah membantu Katya minum. Faris yang menyadari mamanya sudah bangun, bergegas berlari ke dekat ranjang Katya. Katya menoleh mendengar panggilan anaknya. Ia tersenyum tipis pada putranya. Ayahmu mana, Faris? Tanya Katya dengan suara sedikit serak. Rian mengantar ibunya pulang ya, jawab Budiah. Katya mengangguk pelan. Budiah memandang putrinya dengan perasaan sedih. Tak mengira akan ada kejadian seperti ini menimpa putrinya itu. Banyak hal yang ingin ditanyakannya pada Katya, tapi urung disampaikan. Teringat kata dokter agar Katya tidak diajak bicara dulu. Apalagi Budiah takut kalau ia bertanya, yang ada malah membuat Katya mengingat kecelakaan itu dan anaknya menjadi trauma. Namun, tanpa ditanya pun, pikiran Katya sudah melayang pada kejadian tersebut. Wajahnya yang sebelumnya tampak lelah, seketika berubah cemas. Ia menoleh pada Budiah. Nenek tua yang kutolong itu gimana keadaannya, Bu? Raut wajah Budiah yang sebelumnya sedih berubah menjadi bingung. Nenek tua siapa ya? Tanya Budiah balik bertanya. Faris yang sekarang sudah naik ke ujung ranjang mamanya hanya mendengar percakapan yang tidak ia mengerti. Nenek-nenek, Bu, aku membantu dia menyeberang jalan, makanya kecelakaan. Budiah menggeleng. Ia keheranan mendengar penjelasan Katya. Kamu kecelakaan sendiri ya? Gak ada nenek-nenek yang kecelakaan juga bersamamu? Kali ini wajah Katya yang berubah bingung. Dahinya berkerut seakan tak percaya. Gak mungkin, Bu, aku sendiri yang membantu dia menyeberang. Kalau aku kecelakaan, dia pasti juga kecelakaan. Orang aku yang memegang pundaknya. Budiah menggeleng lagi. Gak usah kamu pikirkan dulu, Nak. Ibu juga gak tahu apa yang terjadi. Nanti kalau Rian sudah kembali, kamu bisa tanya sama dia. Soalnya hanya Rian yang bicara dengan polisi dan sopir mobil yang menabrakmu. Hembusan nafas Katya keluar dengan berat. Ia mengusap rambutnya, cemas dengan keadaan nenek tua tersebut. Bu, aku mau cerita sesuatu, ucapnya dengan sedikit bimbang. Cerita apa ya? Apa ada masalah? Katya tampak gelisah. Enggak, Bu, enggak ada masalah. Ini tentang apa yang Katya rasakan belakangan ini. Budiah kemudian duduk di kursinya. Ia menatap serius pada anaknya. Kamu mau cerita apa? Ceritakan saja pada ibu. Katya menarik nafas. Walaupun ia berusaha menepis semuanya, tetap saja ia tidak bisa merasa nyaman. Apalagi kejadian aneh itu beberapa kali terus berulang. Katya melihat sejenak pada Faris yang sekarang kembali bermain dengan mobil-mobilan di lantai. Beberapa hari ini aku sering melihat bunga aneh di kamar mandi, Bu. Bunga aneh? Iya, Bu, jawab Katya. Mata wanita itu tampak menerawang jauh. Bunga itu selalu ada di atas wastafel. Setiap aku membuangnya, bunga itu akan kembali lagi. Saat aku membiarkannya, bunga itu akan hilang dengan sendiri dan muncul lagi di lain waktu. Katya melihat ibunya dengan perasaan takut, sementara Budiah melihat Katya dengan mata menyelidik. Setiap aku melihat bunga itu, Bu, pasti ada kejadian aneh yang menyusul. Yang pertama itu orang mengetuk pintu rumah. Saat aku cek tidak ada siapa-siapa. Di lain waktu, setelah aku melihat bunga itu, aku sering merasa sakit kepala, Bu. Dan yang terakhir, saat aku membuang bunga itu, aku melihat ada tangan yang kulitnya terkelupas memegang tanganku. Sudah ya, jangan aneh-aneh,
potong Budiah. Apa kamu banyak melakukan kegiatan yang menguras tenagamu? Atau kamu lagi banyak pikiran? Tanya Budiah yang tidak mau berpikiran aneh-aneh. Dan aneh lagi, Bu, Katya tetap ingin melanjutkan ceritanya. Sejak aku pertama kali melihat bunga itu, aku sering mimpi bertemu ayah dan seorang teman SMA aku dulu. Ya, kamu sedang banyak pikiran. Budiah memotong kalimat Katya lagi. Ia tidak mau mendengar cerita aneh macam itu. Jadinya kayak gini, melihat yang aneh-aneh. Lagi pula kalau mimpi tentang ayah, ibu juga beberapa kali mimpi melihat ayah. Tapi ibu tidak mau memikirkannya berlebihan. Ibu memang rindu sama ayah, tapi ibu tidak ingin kerinduan ibu mengganggu istirahat ayah di sana. Jawaban Budiah membuat Katya membuang muka seketika. Kecewa karena ibunya tidak memberikan tanggapan yang ia ingin atas cerita tersebut. Wanita itu memilih untuk kembali berbaring di ranjangnya. Percuma juga ia cerita, toh ibunya tampaknya juga tidak akan percaya. Budiah sendiri sebenarnya bukan tidak ingin percaya, tapi menurutnya cerita Katya itu seperti tak masuk akal. Mana ada bunga yang tiba-tiba ada di kamar mandi, kemudian menghilang, lalu beberapa waktu akan datang lagi. Sementara itu, Rian baru saja keluar dari mobilnya di halaman parkir. Malam itu ia hendak menemui Katya sebentar dan membawa Faris pulang ke rumah. Karena besok pagi Faris harus sekolah dan ia harus ke kantor. Sebenarnya Rian ingin menemani istrinya di rumah sakit, tapi kasihan Faris. Saat berjalan menuju ruangan Katya, Rian melihat Dani yang juga baru sampai di sana. Dani adalah kakak laki-laki Katya. Ia tinggal bersama Budiah dan istrinya di luar kota. Namun sejak Katya kecelakaan, Dani hampir setiap hari datang ke kota Katya yang berjarak sekitar 2 jam dari rumahnya. Sore itu, Dani masih ada di kota tersebut karena tidak ingin meninggalkan adiknya yang baru siuman. Rian berpesan dengan Dani di dekat parkiran. Rian datang dari arah parkiran mobil, sementara Dani datang dari arah parkiran motor. Mas Dani udah datang? Gak pulang ke rumah, Mas? Tanya Rian pada iparnya. Tidak, Yan, aku masih mau di sini nemenin Katya, jawab Dani dengan lesu. Tubuh Dani memang terasa lelah karena hampir setiap hari bolak-balik menggunakan motor dari desanya ke kota Katya. Tapi demi adik yang amat ia sayangi, ia rela melakukan itu semua. Saat sampai di kamar Katya, Rian dan Dani mendapati Katya tengah menikmati makan malam. Mereka dapat sedikit merasa lega melihat keadaan Katya yang sudah membaik ketimbang waktu siuman tadi, di mana Katya sempat sesak nafas, lalu terlihat linglung dan hanya menatap kosong tidak jelas. Mas, kamu sudah datang? Gumam Katya tersenyum melihat suaminya tiba di sana. Iya ya, kamu gimana? Udah lebih baik? Rian balik bertanya. Katya mengangguk dengan semangat. Entah kenapa, kehadiran Rian di sana membuat hati wanita itu terasa lebih nyaman dan lebih tenang. Dani segera berdiri di samping adiknya. Dengan wajah lelah, ia merapikan beberapa barang yang berantakan di nakas, seraya menaruh nasi yang tadi ia beli untuk ibu mereka. Katya tidak memperhatikan kakaknya tersebut. Wanita itu masih menatap Rian, karena sedari tadi ia memang menunggu suaminya pulang. Oh iya Mas, bagaimana keadaan nenek tua yang aku bantu nyebrang? Tanya Katya dengan mulut mengunyah makanan. Dani dan Rian seketika melihat bingung pada Katya. Dani memang tidak tahu pasti seperti apa kejadian di depan sekolah Faris. Namun yang ia dengar dari penjelasan Rian, Katya siang itu sedang berdiri di pinggir jalan, seperti hendak menyeberang. Lalu saat sebuah truk besar lewat, tiba-tiba saja Katya berjalan cepat ke tengah jalan, seakan sengaja agar dirinya ditabrak oleh truk besar tersebut. Nenek tua siapa ya? Tanya Rian dengan dahi berkerut menatap istrinya. Nenek tua yang kutolong Mas. Aku cemas kalau terjadi apa-apa sama dia. Aku yang ingin membantu dia menyeberang jalan, dan aku juga yang akhirnya membuat dia ditabrak mobil. Ucap Katya mengutarakan ketakutannya. Wanita itu takut kalau nenek tua itu meninggal. Tidak ada nenek-nenek ya, kamu nyeberang jalan itu sendiri. Seketika mulut Katya berhenti mengunyah. Mulutnya terbuka tak percaya. Wajahnya tampak kaget dengan jawaban Rian.
Gak ada gimana mas, aku nyebrang jalan berdua dengan nenek-nenek itu loh. Rian menarik nafas dan membuangnya. Rian, Dani, dan Budiah menatap heran pada Katya. Sore setelah kejadian, saat kamu sudah dipindahkan dari IGD, aku langsung ke kantor polisi untuk bertemu sopir mobil yang menabrakmu itu. Di sana ada rekaman CCTV dari sekolah Faris yang merekam jelas kejadian itu. Kamu berdiri di pinggir jalan, lalu tiba-tiba saja kamu berlari ke tengah jalan saat truk itu sudah mendekat ke arahmu. Tidak ada nenek-nenek yang direkam CCTV sekolah Faris. Seketika saja bulu roma Katya berdiri. Jantungnya berdegup amat cepat dan dadanya sedikit sesak, membuatnya sedikit susah bernafas. Wanita itu menggeleng ketakutan. Gak mungkin mas, orang aku jelas-jelas membantu nenek-nenek itu. Aku bicara sama dia, aku memegang tangan dan pundaknya, aku juga yang membimbingnya menyeberang jalan. Tidak ada ya, potong Rian. Sopir mobilnya malah kaget melihatmu nyebrang seperti itu. Aku mau membuatnya ditahan dulu, tapi aku juga tidak tega. Toh dia nggak salah sama sekali. Meta yang ikut mengantarkanmu ke sini mengatakan kalau kamu itu tiba-tiba menyeberang saat truk itu sudah mendekat ke posisimu. Enggak mas, kamu pikir aku ini gila apa? Menabrakkan diri ke truk? Sudah, potong Budiah yang melihat Katya sedikit kesulitan bernafas. Tidak usah dibahas lagi. Ia menoleh pada Rian. Tidak usah dijelaskan lagi, Yan. Lalu ia juga menoleh pada Katya. Tidak usah dipikirkan lagi ya. Sekarang kamu sehat dulu. Nanti kita cari tahu siapa nenek-nenek itu. Ucap Budiah agar tidak ada perdebatan lagi. Tidak bu, gak mungkin. Masa iya aku membantu hantu menyeberang jalan? Ucap Katya dengan wajah cemas dan pucat. Sudah ya, jangan dipikirkan dulu. Betul kata ibu, kamu sehat dulu. Baru nanti kita cari tahu siapa nenek-nenek itu. Ucap Dani ikut bersuara. Ia menguatkan Katya dengan menggenggam erat tangan adiknya. Rian mengalah. Ia tidak ingin membuat kondisi Katya memburuk. Katya sendiri hanya bisa menundukkan kepala, menahan tangis dengan dada sesak. Sekarang ia malah tersudutkan sendiri, seolah-olah dia yang menabrakkan diri. Faris melihat ayah ibunya berdebat seperti itu hanya bisa mematung. Berbeda dari yang lain yang mengira Katya hanya berhalusinasi karena capek. Dani merasa ada keganjilan dari adiknya. Mulai dari penjelasan Rian tentang Katya yang menabrakkan diri, serta tentang nenek-nenek yang dibantu oleh Katya. Seperti ada hal mistis dari perbedaan sudut pandang mereka berdua. Rian dan Faris kemudian pamit pergi, meninggalkan Katya bersama ibu dan kakaknya di rumah sakit. Sebenarnya berat untuk Rian meninggalkan istrinya di sana. Namun ia harus tetap berpikir logis. Ia harus tetap bekerja dan mengurus anaknya. Selepas kepergian Rian, Dani yang sedari tadi tak banyak bicara mulai mendekati Katya yang sekarang kembali duduk dari posisi berbaringnya. Mas percaya kan sama aku? Tanya Katya memandang wajah kakaknya yang berkulit sawo matang, berambut pendek dengan kumis dan jenggot tipis di wajahnya. Mas gak melihat kejadian itu ya? Mas juga gak melihat CCTV yang dibilang sama Rian. Dan Mas juga gak mendengar apa yang dijelaskan orang-orang yang melihat kejadian itu. Jadi Mas gak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Terang Dani yang tahu bahwa adiknya pasti akan menanyakan hal itu, mencari orang yang percaya kepadanya dan mendukung apa yang ia sampaikan. Aku bukan orang gila mas, ucap Katya dengan perasaan sedikit kecewa. Mas tahu ya, sekarang benar kata ibu, kamu jangan banyak pikiran dulu, biar kamu cepat sehat dan bisa pulang ke rumah dengan cepat. Katya pada akhirnya mengalah, ia tak bisa memaksakan siapapun untuk percaya. Malam itu pun berlalu tanpa ada kejadian aneh yang dialami, kecuali untuk satu hal, yaitu tentang mimpi Katya yang tengah berdoa dengan ayahnya dan Zidan. Selain itu, Katya dapat merasa lebih tenang karena ibunya malam itu juga kembali mengaji, membuatnya merasa aman dari gangguan-gangguan aneh. Hari berikutnya, Dani pergi dari rumah sakit sebelum subuh. Ia harus pulang ke rumah untuk mengurus tokonya dulu, menengok istri dan anaknya, serta mengurus beberapa keperluan.
Sementara Rian sibuk bekerja dan bertemu dengan beberapa klien penting. Pekerjaan kantoran memang menuntut Rian untuk selalu ada di kantor, sehingga ia tidak bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk istrinya. Jadilah Budiah mengurus Katya di rumah sakit seorang diri, menyuapi anaknya sarapan, menemani ke kamar mandi, hingga membasuh badan Katya dengan kain basah. Menjelang siang, Meta datang ke rumah sakit mengantar Faris yang sudah pulang sekolah. Kehadiran Meta benar-benar membuat Katya merasa terbantu, karena Meta bisa menolongnya menjemput Faris di sekolah. Katya tersenyum senang melihat Meta masuk ke kamarnya bersama Faris dan anak Meta. Katya memang sudah tahu dari ibunya kalau Meta yang setiap hari mengantar Faris ke rumah sakit dari sekolah. "Syukurlah kamu udah sadar ya," ucap Meta pertama kali ketika melihat Katya sudah sadar. "Makasih ya Tak, kamu udah mau menolongku dengan mengantar Faris ke sini," jawab Katya pada sahabatnya. "Iya, sama-sama ya," jawab Meta sambil memegang tangan anaknya. "Kamu gimana? Udah lumayan rasanya?" "Iya, tadi pagi kata dokter, besok aku sudah boleh pulang. Katanya pemulihan lukaku cukup cepat." Katya tersenyum lepas pada temannya, seperti senyuman semangatnya yang biasa dilihat oleh Meta. Namun, Meta merasa ada yang aneh dengan senyumannya. Meta tidak ingin memikirkan hal yang aneh-aneh. Ia kemudian melihat pada Budiah yang baru saja masuk ke kamar setelah membeli makan siang di luar tadi. "Ibumu sudah datang ya? Aku pamit ya. Nanti kalau aku terlambat menyiapkan makan siang, suamiku malah marah-marah lagi." Katya tertawa tipis. "Suamimu gak berubah-ubah ya? Dari dulu kayak gitu," tutur Katya yang lepas saja tanpa ia sadari. Tidak tahu ucapannya barusan membuat Meta merasa sedikit tersinggung. "Ya namanya juga laki-laki ya, suka menang sendiri," ucap Meta yang tidak mau menunjukkan perasaan tidak nyamannya. Ia lebih memilih membuang muka. "Oh iya Tak," ucap Katya membuat Meta melihat lagi kepadanya. "Saat aku kecelakaan, aku mendengar suaramu Tak. Apa kamu melihat kejadian itu?" Meta melihat Katya dengan wajah seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. "Aku lihat sendiri kamu mengejar mobil itu ya. Semua orang yang melihat histeris sekali. Kami semua di depan gerbang sekolah kaget melihat apa yang kamu lakukan." "Kamu gak lihat aku menyeberang jalan dengan orang lain Tak?" tanya Katya menyelidik. "Orang lain?" tanya Meta dengan dahi berkerut. "Gak ada orang lain, kamu sendiri." Wajah Katya seketika berubah cemas dan takut. "Ya sudah ya, aku pamit dulu, gak usah dipikirin. Yang penting kamu sembuh dulu, lalu cepat pulang." Meta memutuskan pulang agar Katya bisa istirahat dan ia dapat segera menyiapkan makan siang untuk suaminya. Jawaban Meta itu seakan menampar wajah Katya sendiri. Mungkin ia memang sudah tidak waras dan menabrakkan dirinya sendiri ke mobil besar yang melintas. Entahlah, hanya itu yang bisa dirasakan Katya atas perbedaan yang ia alami dan apa yang orang lain lihat. Selepas kepergian Meta, Katya tidak banyak bicara. Wanita itu tampak lebih banyak diam dan murung. Dokter yang merawat Katya menyatakan bahwa ia sudah boleh pulang. Dokter telah melakukan pemeriksaan lanjutan kepadanya dan tidak menemukan masalah apapun. Perkembangan kesehatan Katya juga bagus pasca kecelakaan. Seakan kecelakaan yang terjadi tidak melukai wanita itu sedikit pun. Meski merasa aneh, dokter hanya menarik kesimpulan bahwa tubuh Katya bekerja lebih baik dari tubuh orang lain, sehingga mengalami kemajuan pesat setelah hampir 4 hari tidak sadarkan diri. Di hari itu juga, Dani mengabarkan bahwa ia tidak bisa kembali ke kota Katya. Ada beberapa pekerjaan yang harus ia selesaikan. Dani berjanji besok akan datang menemui Katya pulang ke rumah. Di malamnya, Rian memilih untuk menjaga Katya di rumah sakit, sedangkan Budiah menemani Faris di rumah. Meski anak itu sempat menolak dan marah, namun ia mengalah saat Katya sendiri yang memintanya pulang bersama Budiah, karena memang besoknya Faris harus ke sekolah. "Mas, aku mau ke kamar mandi sebentar," ucap Katya setelah mereka hening beberapa saat. Rian kemudian berdiri dari kursinya, menaruh piring makan Katya ke atas nakas. Tanpa banyak bicara, dengan sigap Rian membimbing Katya menuju kamar mandi di sudut kamar VIP
yang dibayar Rian untuk istrinya. Posisi kamar mandi berada di sudut kiri kamar. Rian menemani Katya hingga ke dalam kamar mandi untuk kemudian ia keluar dan menunggu istrinya dari luar. Selama di kamar mandi, Katya merasa tidak ada yang aneh. Hingga saat semuanya selesai, Katya tiba-tiba saja melihat benda aneh di sudut kamar mandi bagian belakang. Sebelumnya, Katya merasa tidak melihat benda tersebut sama sekali. Secara perlahan, Katya mencoba mengulurkan tangan mengambil benda tersebut. Saat ia melihatnya dengan lebih dekat, sadarlah Katya. Benda itu adalah bunga yang sama seperti bunga yang sebelumnya dilihatnya di wastafel kamar mandi rumahnya. Katya menelan ludah mendapati bunga itu di sana. Tiba-tiba saja bulu romanya berdiri. Jantungnya berdegup lebih cepat. Suhu kamar mandi yang sebelumnya normal terasa berubah menjadi amat dingin, membuat Katya merasa ngeri. "Kami datang menjemputmu," ucap seorang perempuan, tapi Katya tidak melihat siapapun. Suara itu lirih dan amat pelan. Namun karena keadaan yang hening dan sunyi, Katya bisa mendengarnya dengan jelas. Katya menahan tangis. Ia berusaha menarik gagang pintu dan melempar bunga itu. Rian yang melihat wajah istrinya tiba-tiba pucat, seketika merasa cemas. "Kamu kenapa ya?" tanya Rian dengan cepat membimbing tangan istrinya menuju ranjang lagi. Katya menggeleng, matanya tampak berkaca-kaca, berusaha menahan tangis karena rasa takut yang membaluti hatinya. "Katya, kamu kenapa?" tanya Rian lagi yang semakin cemas dengan keadaan istrinya. Katya ingin sekali mengatakan apa yang ia temukan di kamar mandi pada Rian. Tapi entah mengapa, lidahnya terasa keluh untuk bicara. Yang Katya rasakan hanya rasa takut, serta keinginan untuk menangis. "Aku panggilkan dokter ya, biar kamu diperiksa dulu. Kalau ada rasanya yang tidak nyaman, kamu bisa sampaikan pada dokter," kata Rian pada istrinya. Namun Katya menolaknya. Dia bilang dia baik-baik saja. Katya tertidur dalam selimutnya bersama rasa lelah dan takut yang terus menghantui wanita itu. Lewat dari dini hari, Katya merasa ada yang meniup kelopak matanya. Matanya bergerak pelan, namun wanita itu masih terlelap. Lalu matanya ditiup lagi. Katya mendesah ringan, lalu ditiup lagi bagian yang sama. "Katya," suara seorang perempuan memanggil namanya di telinga kiri. Kepala Katya bergerak pelan. Wanita itu masih tertidur. Lalu terdengar panggilan suara itu lagi. Kali ini Katya mendesah, "Katya!" Tiba-tiba suara itu terdengar keras di telinganya, hingga telinganya mendengung, dan sontak saja wanita itu membuka mata. Nafasnya terasa sesak dan matanya membelalak. Tubuhnya membeku beberapa detik. Ketika kesadarannya kembali, Katya melihat selimut yang menutup seluruh tubuhnya tadi terbuka setengah. Katya tidak tahu tadi ada yang meniup kelopak matanya. Juga tidak tahu ada suara yang memanggilnya. Wanita itu menoleh pada Rian yang tidur dengan kepala membelakanginya. Rambut Rian terlihat seperti biasa, tak ada yang aneh. Katya kemudian memperhatikan sekitar, memeriksa seluruh ruangan. Ia kemudian menggerakkan tangan untuk mengambil minum di nakas. Namun, tangan kanan Katya dipegang erat oleh Rian, membuat Katya tidak bisa bergerak mengambil air minum yang posisinya cukup jauh dari jangkauan tangan kiri Katya. "Mas," panggil Katya seraya berusaha melepaskan genggaman tangan Rian. "Mas," panggil Katya lagi. Namun yang ia rasakan, genggaman tangan Rian malah semakin erat. Katya kemudian duduk dari posisi berbaringnya. "Mas, bangun, aku mau minum," ucap Katya lagi. Genggaman tangan Rian semakin erat dan terus bertambah erat. Rasanya bukan menggenggam lagi, tapi mencengkram kuat tangan Katya. "Mas," panggil Katya lagi dengan meringis menahan sakit. Karena tangannya yang semakin terasa sakit, Katya menggunakan tangan kiri untuk mendorong tubuh Rian. Namun tiba-tiba saja Rian bangkit dan menoleh. "Ayo pulang." Katya tiba-tiba membeku. Wajah yang ia lihat bukan wajah Rian, melainkan wajah perempuan yang hancur sebagian dengan bola mata yang hendak keluar dari kelopaknya.
nanah dan darah mengalir di wajah itu. Ia tersenyum dengan amat lebar, bahkan sudut senyumannya sampai ke telinga. Ia menyeringai dengan gigi yang kehitaman. Kulitnya pucat, juga terkelupas di beberapa bagian, dan sebagian lagi kulitnya hancur. Rambutnya hitam memanjang terjuntai ke bawah. Kepalanya bergerak-gerak dan terus menyeringai pada Katya. "Ayo pulang, kau sudah lewat dari waktumu," ucap perempuan itu. Wajah yang tadi menyeringai dan tertawa tiba-tiba berubah marah dan semakin menyeramkan. Matanya yang hampir keluar tiba-tiba saja berubah hitam sempurna. Katya berteriak dengan amat keras. Barulah semuanya kembali normal. Wajah perempuan itu berubah menjadi wajah Rian yang tampak cemas. "Katya, sadarlah!" pakik Rian dengan cemas. Ia amat takut saat bangun melihat Katya dengan posisi duduk dengan mata hampir hilang warna hitamnya. Saat semuanya kembali normal, mata Katya sudah kembali seperti biasa. Wanita itu menatap Rian dengan wajah pucat pasi karena takut. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia meringkuk, menangis, memeluk lututnya, melempar tangan Rian yang memegang tangannya dari tadi. "Katya, kamu kenapa?" tanya Rian dengan panik mendapati keadaan istrinya seperti tadi. Katya terisak tangis. Ia menggeleng ketakutan, tidak tahu harus bagaimana. Lalu tiba-tiba pintu kamar Katya tiba-tiba diketuk berulang kali dari luar. Rian berbalik badan dan membuka kunci pintu. Suster yang berjaga malam melihat sedikit panik pada Rian. "Apa terjadi sesuatu, Pak? Tadi saya dengar teriakan dari kamar ini," tanya suster tersebut. "Apa ada dokter di sini, Sus?" Rian balik bertanya. "Tidak ada, Pak. Kalau Bapak butuh dokter, saya bisa panggilkan dokter yang jaga di IGD." Rian membuang nafas panjang. Ia menoleh pada Katya yang masih terisak tangis, memeluk lutut dengan kepala disembunyikan ke kedua lututnya. "Tadi saat saya bangun, istri saya tiba-tiba duduk, Sus. Bola matanya yang hitam tiba-tiba jadi putih semua. Tapi sekarang sudah normal. Dan dia menangis, gak mau bicara, Sus," terang Rian dengan keadaan yang masih panik. Suster itu pun tampak bingung mendengar penjelasan Rian. "Lebih baik saya panggilkan dokter yang piket di IGD ya, Pak, biar istri Bapak bisa langsung diperiksa." Dokter pun memeriksa keadaan Katya. Ia memeriksa denyut nadi wanita itu. Sejak dokter datang, Katya masih saja meringkuk menangis tidak jelas karena ketakutan. Bahkan tangan Katya saja ditarik paksa oleh Rian agar dokter bisa memeriksa denyut nadinya. Dokter tersebut menarik nafas panjang. Ia membuangnya dengan berat, kemudian melihat Katya yang masih menangis terisak. "Pak, tidak semua penyakit solusinya adalah rumah sakit. Ada beberapa penyakit yang solusinya adalah psikiater. Ada juga penyakit yang hanya bisa diobati para pengobat tradisional. Mungkin Bapak bisa mencoba kedua opsi itu. Bisa jadi istri Bapak mengalami halusinasi atau diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Memang masalah tak kasat mata ini tidak sejalan dengan keilmuan kami. Tapi semenjak saya bekerja sebagai dokter, memang ada kasus demikian, Pak. Apalagi pasien-pasien dari desa. Tak sedikit orang yang penyakitnya tak bisa kami temukan, tapi bisa diobati oleh orang-orang pintar. Saya bicara seperti ini bukan sebagai kapasitas saya menjadi dokter ya, Pak, tapi hanya saran saja." Rian mengangguk pelan. Meski ia tak puas dengan penjelasan tersebut, namun ia juga tak bisa memaksakan dokter menjelaskan kejadian janggal barusan. Dokter itu kemudian pamit tanpa memberikan solusi apapun pada Rian. Ia hanya berpesan agar jangan meninggalkan Katya sendiri dan menyuruh Rian untuk membujuk Katya agar segera istirahat. "Ya, tolonglah, kamu ini kenapa? Apa yang tadi terjadi ya? Jangan buat aku cemas," pinta Rian yang hampir putus asa dengan sikap diam istrinya. Katya masih tak mau bicara apa-apa. Tiba-tiba saja terdengar ponsel berbunyi di dalam nakas Katya. Wanita itu segera menoleh ke arah nakas. Begitu juga dengan Rian. Saat Rian ingin menarik laci tempat ponsel Katya disimpan, wanita itu lebih dulu membukanya. "Siapa ya?" tanya Rian. Lagi-lagi Katya tidak menjawab. Di ponsel itu terlihat nama Mas Dani. Langsung saja
Katya mengangkatnya. "Halo, Mas? Mas di mana?" tanya Katya dengan suara ketakutan. Rian yang melihat itu merasakan luka yang amat dalam di hatinya. Istri yang amat ia sayangi tak mengindahkan dirinya yang amat panik dengan apa yang terjadi. Tapi ketika Dani yang datang hanya dengan panggilan telepon, dengan cepat Katya menanggapi. "Katya takut, Mas," ucap Katya dengan suara bergetar, dengan tangis yang masih belum berhenti. "Kamu kenapa ya? Apa terjadi sesuatu? Dengan siapa kamu di sana? Mas di mana? Jemput Katya ke sini, Mas. Katya nggak mau lagi di sini," lanjut Katya dengan perasaan takut yang semakin menjadi-jadi. Ucapan Katya barusan juga membuat perasaan Rian semakin hancur. Seakan ia menjadi suami yang tak berguna untuk istri yang amat ia cintai. Dani di seberang panggilan melihat jam di ponselnya. Sudah lewat dari 3:30. "Mas segera ke sana ya. Sekarang Katya baca doa dan surat-surat yang Katya hafal. Minta perlindungan sama Allah. Ini Mas langsung berangkat ke sana," ucap Dani yang ikut panik di sana. Katya mengangguk patuh dengan air mata yang terus mengalir. "Mas cepat datangnya ya, Katya takut." Dani menyanggupi dan panggilan mereka terputus. Katya kemudian berbaring memeluk ponselnya seraya menarik selimut. Air mata Katya masih mengalir karena ketakutan. Selang beberapa saat kemudian, Rian mencoba mengulurkan tangan menyentuh Katya. Namun wanita itu menepisnya dengan kasar tanpa bicara apapun. Katya kembali menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, meninggalkan Rian dengan segala sakit hati yang dirasakan. Katya menuruti kata Dani. Ia melantunkan doa dan surat-surat yang ia hafal, seraya berharap perlindungan Tuhan. Dan beberapa saat berlalu, Katya pun tertidur, meninggalkan Rian dengan segala perasaan sakit hatinya. Oke, sampai sini dulu cerita mistis yang dialami oleh Katya. Apakah mungkin ada yang tidak suka dengan hidup Katya yang bahagia? Belum tahu nih. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Like jika suka, share, dan tentu saja subscribe channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.